Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 10 MIPA 8 akan menjelaskan tentang masa praaksara. Sebelumnya, perkenalkan saya Muhammad Daifa Arkan, absen 17. Masa praaksara adalah masa di mana kita belum mengenal bentuk tulisan. Masa praaksara dibagi menjadi dua, yaitu berdasarkan geologi dan berdasarkan arkeologi. Berdasarkan geologi, masa praaksara dibagi menjadi arkeozoikum, yaitu di mana belum ada makhluk hidup karena suhu bumi cukup panas. Kedua, paleozoikum. Pada zaman paleozoikum terdapat ikan, reptil, arthropoda, dan amfibi yang sudah berkembang. Terdapat juga hutan tanaman yang bersifat primitif. Lalu ketiga ada Mesozoikum. Pada zaman Mesozoikum biasanya disebut sebagai zaman pertengahan, di mana pada zaman ini bumi masih didominasi oleh reptil. Yang keempat, zaman Neozoikum. Zaman Neozoikum adalah masa di mana kehidupan di bumi mulai stabil dan bumi sudah terbentuk sempurna. Zaman Neozoikum dibagi menjadi dua. Tersier, yaitu di mana hewan-hewan besar mulai mengalami kepunahan, dan Quarter. Quarter dibagi menjadi dua periode, yaitu Pleistosein dan Holocene. Pleistosein adalah era yang berlangsung sekitar 2.580.000 hingga 11.700 tahun lalu. Pleistosein dibagi menjadi tiga, yaitu Pleistosein bawah, Pleistosein tengah, dan Pleistosein atas. Pleistosein bawah atau biasanya disebut lapisan dan fauna jetis adalah tahap awal dari periode Quarter, di mana ada kehidupan dari manusia purba dari Pithecanthropus mojokertensis, Meganthropus paleojavanicus, dan Pithecanthropus robustus. Meganthropus paleojavanicus ditemukan oleh Van Koenigswolds pada tahun 1941. Dinamakan Meganthropus karena ukuran fosilnya yang besar, memiliki ciri-ciri berbadan tegap dengan tonjolan di kepala belakang, bertulang pipi tebal dengan tonjolan kening yang mencolok, tidak berdagu, otot punya gigi rahang besar dan kuat. Pithecanthropus mojokertensis ditemukan berupa fosil tengkorak anak-anak yang ditemukan oleh Van Koenigswolds di Mojokerto, memiliki ciri-ciri badan tegap tapi tidak setegap Meganthropus paleojavanicus, tinggi badan antara 165 hingga 180 cm, tulang rahang kuat, bagian kening menonjol, hidung lebar dan tidak berdagu, serta tulang atap tengkorak tebal dan berbentuk lonjong. Pleistosein tengah atau biasa disebut lapisan dan fauna trinil adalah masa peralihan dari Pleistosein bawah ke Pleistosein atas. Di Pleistosein tengah adanya kehidupan Pithecanthropus erectus, yaitu Pithecanthropus erectus ditemukan oleh Eugene Dobis pada tahun 1890 di Trinil, berupa tulang rahang, bagian atas tengkorak, geraham, dan tulang kaki. Memiliki ciri-ciri berbadan tegap dengan alat pengunyah yang kuat, tinggi badan sekitar 165 hingga 170 cm. Di Pleistosein atas ada manusia jenis Homo. Manusia jenis Homo adalah jenis manusia termuda dan hidup di antara 25.000 hingga 40.000 tahun lalu. Memiliki ciri-ciri tinggi badan antara 130 hingga 210 cm, otak lebih berkembang daripada Pithecanthropus dan Meganthropus, otot kunyah
rahang sudah menyusut, serta tonjolan kening berkurang, dan sudah memiliki dagu. Beberapa jenis homo antara lain Homo soleensis ditemukan oleh von Koenigswald pada tahun 1931 hingga 1934 di daerah Bengawan Solo. Temuannya berupa tengkorak. Dari volume otaknya diperkirakan manusia jenis ini bukan lagi Pithecanthropus. Yang kedua ada Homo wajakensis, ditemukan oleh von Richthofen pada tahun 1888 sampai 1889 di daerah Wajak, Tulungagung, Jawa Timur. Yang ketiga ada Homo floresiensis, ditemukan pada tahun 2004. Homo floresiensis merupakan keturunan Homo erectus. Manusia jenis ini terbilang pendek dengan tinggi badan sekitar 100 cm. Ada 4 teori yang menjelaskan tentang asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia, yaitu yang pertama, teori Yunani. Salah satu tokoh yang mendukung teori ini adalah Muhammad Ali. Menurut Muhammad Ali, bangsa Indonesia berasal dari daerah Mongol. Teori ini juga disetujui oleh R.H. Gilgren dan J.H.C. Kern. Dasar teori Yunani adalah hasil temuan teknologi dan persamaan bahasa. Yang kedua, teori Nusantara. Menurut teori Nusantara, bangsa Indonesia berasal dari wilayah Indonesia sendiri. Teori ini didukung oleh Muhammad Yamin, Goris Keraf, dan J. Crawford. Teori ini menyatakan nenek moyang bangsa di Nusantara merupakan bangsa Melayu. Dalam teori ini juga dijelaskan bahwa terdapat perbedaan bahasa antara bahasa Austronesia yang berkembang di Nusantara dengan bahasa Indo-Eropa yang berkembang di Asia Tengah. Yang ketiga, teori out of Africa. Teori out of Africa dikemukakan oleh ahli genetika asal Amerika Serikat, Max Ingman. Menurut penelitiannya, manusia modern berasal dari Afrika antara kurun waktu 100 sampai 200 ribu tahun lalu. Teori out of Africa merupakan teori yang didasarkan pada penelitian DNA. Teori out of Africa menjelaskan manusia Afrika bermigrasi sekira 50.000 hingga 70.000 tahun silam. Wilayah tujuan migrasi tersebut adalah Asia Barat dan melewati 2 jalur. Yang pertama, jalur yang mengarah ke Sungai Nil, melintasi Semenanjung Sinai dan ke utara. Yang kedua, jalur yang bermula dari Afrika kemudian melewati Laut Merah. Yang keempat, teori out of Taiwan. Teori out of Taiwan dikemukakan oleh Peter Bellwood dan Robert Blues. Teori ini didukung oleh Harry Truman Simanjuntak. Teori out of Taiwan merupakan pertentangan dari teori Yunani. Menurut teori out of Taiwan, manusia di Kepulauan Nusantara berasal dari Taiwan. Melalui pendekatan linguistik, didapatkan kesimpulan bahwa keseluruhan bahasa yang digunakan oleh suku-suku di Kepulauan Nusantara memiliki rumpun sama, yaitu rumpun Austronesia. Nenek moyang bangsa Indonesia juga dapat dijelaskan dengan migrasi ras Melanesia atau ras Negroid dan Austronesia atau ras Mongoloid. Bangsa-bangsa yang bermigrasi ke wilayah Kepulauan Nusantara yaitu: yang pertama, bangsa Melanesia. Bangsa Melanesia berasal dari Teluk Tonkin. Fakta tentang asal bangsa ini didasarkan pada penelitian terhadap benda-benda peninggalan seperti pebble dan kapak pendek. Bangsa Melanesia atau Papua Melanosoid termasuk rumpun Verdoid atau Australoid yang memiliki ciri-ciri fisik antara lain kulit kehitam-hitaman, badan kekar, rambut keriting, mulut lebar, dan hidung mancung.
Keturunan bangsa Melanesia saat ini antara lain penduduk di pedalaman Malaysia, penduduk Aeta di Filipina, suku Sakai di Siak, dan yang lain sebagainya. Yang kedua, bangsa Proto-Melayu. Bangsa Proto-Melayu mulai bermigrasi ke wilayah Nusantara sekitar tahun 2000 sebelum Masehi. Bangsa Proto-Melayu termasuk rumpun ras Mongoloid dari daerah Yunani. Bangsa Proto-Melayu memiliki ciri fisik antara lain kulit sawo matang, rambut lurus dan badan tinggi ramping, serta bentuk mulut dan hidung sedang. Yang ketiga, bangsa Deutero-Melayu. Bangsa Deutero-Melayu bermigrasi ke wilayah Nusantara pada 500 sebelum Masehi. Bangsa Melayu Muda merupakan hasil percampuran antara bangsa Proto-Melayu dan bangsa Arya. Bangsa Deutero-Melayu memiliki ciri fisik yang tidak jauh berbeda dengan mayoritas penduduk Indonesia saat ini. Bangsa Deutero-Melayu membawa kebudayaan logam. Keturunan bangsa Deutero-Melayu di Indonesia antara lain suku Aceh, Minangkabau, Jawa Bali, Bugis, dan Makassar. Perkembangan kehidupan masyarakat praaksara dibagi menjadi tiga, yaitu masa berburu dan mengumpulkan makanan, masa bercocok tanam dan beternak, dan masa perundagian. Yang pertama, masa berburu dan mengumpulkan makanan. Pada masa ini merupakan tahap awal kehidupan purba. Pada masa ini manusia menghabiskan 90% waktu hidupnya dengan berburu dan mengumpulkan makanan. Manusia hidup secara berkelompok 10-15 orang. Mereka hidup berpindah-pindah atau nomaden dan tinggal di gua yang dekat dengan perairan. Yang kedua, masa bercocok tanam dan beternak. Pada masa ini manusia mulai hidup menetap di suatu wilayah. Manusia memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari dengan bercocok tanam dan beternak. Hal tersebut menunjukkan kalau manusia pada masa ini sudah dapat menguasai alam sekitar. Diperkirakan telah muncul sistem masyarakat yang dipimpin oleh kepala suku. Pemilihan kepala suku dilakukan menggunakan sistem primus inter pares, yaitu orang yang paling berpengaruh. Manusia juga berhasil menciptakan alat pertanian dan perkakas rumah tangga dengan permukaan yang halus dan tajam. Pada masa ini, manusia sudah mengenal sistem barter. Yang ketiga, masa perundagian. Masa perundagian merupakan masa dengan tingkat kebudayaan tinggi pada masa praaksara. Pada masa ini, masyarakat sudah mampu membuat peralatan dari perunggu dan mengenal sistem pembagian kerja berdasarkan kemampuan tiap-tiap individu. Masyarakat juga mulai membentuk kelompok lebih besar dengan penguasaan terhadap sebuah wilayah. Kelompok masyarakat tersebut dipimpin oleh kepala suku yang bergelar datuk. Di masa ini muncul golongan undagi dalam masyarakat. Mereka yang dapat membuat barang-barang logam yang indah sebagai simbol status sosial. Hasil dan kebudayaan masa praaksara. Penemuan api. Beberapa peneliti memperkirakan penemuan api terjadi pada periode kehidupan manusia purba jenis Homo erectus. Mereka menggunakan api untuk mengolah makanan, menghangatkan badan, menerangi ruangan, dan mengusir binatang buas. Pada awalnya, pembuatan api dilakukan dengan cara membentukkan batu api dan menggosokkan kayu percikan api yang dihasilkan dan diarahkan pada dedaunan kering, kemudian diperbesar dengan menambahkan kayu bakar. Pada masa bercocok tanam, manusia menggunakan api untuk membuka hutan. Mereka menebang pohon-pohon berukuran besar lalu membakarnya agar lahan menjadi bersih dan mudah ditanami. Peralatan dari batu dan tulang. Kebudayaan yang mengembangkan peralatan dari batu dan tulang di Indonesia terbagi menjadi dua. 1. Kebudayaan Pacitan. Kebudayaan Pacitan identik dengan alat-alat batu berupa kapak perimbas. Tempat penemuan tradisi kapak perimbas antara lain Pacitan Jawa Timur, Lahat Sumatera Selatan, Awang Bangkal Kalimantan Selatan, Sukabumi Jawa Barat, dan Gombong Jawa Tengah. 2. Kebudayaan Gondo identik dengan peralatan yang terbuat dari tulang, tanduk, dan duri ikan. Oleh karena itu, kebudayaan Gondong disebut kebudayaan tulang.
Teknik pembuatan alat-alat batu. Teknik pembuatan alat-alat batu yang digunakan pada masa praaksara yaitu teknik pemangkas, teknik Levallois, dan teknik upam. Teknik pemangkas dilakukan dengan cara merangkas batu menggunakan martil batu untuk memperoleh bentuk permukaan yang tajam dan bagian pegangan. Teknik Levallois adalah teknik alat serbi batu yang menggunakan dataran pukulan berpasir atau berbidang-bidang di Indonesia. Penggunaan teknik Levallois ditemukan pada peninggalan alat-alat serbi dari kebudayaan Pacitan. Teknik upam adalah teknik mengasah batu untuk mendapatkan alat-alat berbentuk halus. Alat yang digunakan untuk mengasah biasanya berasal dari batuan andesit. Pembuatan tempat tinggal. Pembuatan tempat tinggal mulai dikenal manusia purba setelah hidup secara menetap. Tempat tinggal manusia pada masa praaksara berkaitan erat dengan penemuan Kejog Mendinger dan Abri Sausroche. Kejog Mendinger berasal dari bahasa Denmark yang berarti sampah dapur. Kejog Mendinger merupakan timbunan atau tumpukan fosil kulit kerang dan siput yang menggunung. Berbagai peninggalan manusia purba ditemukan sekitar Kejog Mendinger, seperti kapak genggam dari zaman Paleolitikum. Abri Sausroche adalah gua yang menyerupai ceruk pada batu karang. Gua-gua ini pernah berfungsi sebagai tempat perlindungan diri dari cuaca dan binatang buas. Perkembangan zaman logam. Mengakhiri zaman batu, masa Neolitikum, masa dimulailah zaman logam. Sebagai bentuk masa perundingan, zaman logam di Kepulauan Indonesia ini agak berbeda bila dibandingkan dengan yang ada di Eropa. Di Eropa, zaman logam ini mengalami 3 fase: zaman tembaga, perunggu, dan besi. Di Kepulauan Indonesia hanya mengalami zaman perunggu dan besi. Zaman perunggu merupakan fase yang sangat penting dalam sejarah. Beberapa contoh benda-benda kebudayaan perunggu itu antara lain kapak corong, nekara, moko, berbagai barang perhiasan. Beberapa benda hasil kebudayaan zaman ini juga terkait dengan praktik keagamaan, misalnya nekara. Demikian presentasi kelompok 3, lebih kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.